Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian hikmah ke-100. Alhamdulillah sudah mencapai 100 ya. Yang masih satu tema untuk memperjelas atau untuk memberikan ilustrasi yang lebih komprehensif dari apa yang telah diulas di 99 yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatuka laka dzatiyatun wa wurudul asbabi mudzakkiratun laka bima khafiya alaika minha wal faqatu dzatiyatu la tarfauha al awaridu. Ini lebih sophisticated ya, lebih rinci dari penjelasan dua anugerah yang diberikan Allah kepada makhluk yang diciptakan. Pertama ya adalah diciptakan itu sendiri menjadi ada dari tidak ada, kemudian setelah ada dicukupi keberadaannya. Ini yang 99, sementara yang sekarang di sini adalah kebutuhan kalian sebetulnya adalah esensi, sebetulnya adalah melekat ya. Faqatuka laka dzatiyatun. Jadi ketika kita sudah diwujudkan oleh Allah, maka kebutuhan kita di dalam kehidupan kita ini, dalam rentang waktu usia yang dianugerahkan atau yang dijatah oleh Allah kepada kita itu, kebutuhan itu inherent gitu ya. Maksudnya inherent itu apa sih? Seolah-olah tidak pernah kita rasakan ya. Kita dicukupi oleh Allah dari mulai tadi nikmat sehat, bisa menjalankan kehidupan dengan baik, tidak pernah kemudian mendapatkan kesulitan yang berarti dalam kehidupannya, dalam karirnya, dalam perjalanan menggapai cita-citanya dan seterusnya. Itu sejatinya adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Yang acap kali kita ini kurang aware, kita tuh kurang nyadar. Ini yang disebut dengan faqatuka laka dzatiyatun. Ai idza sabata anna ni'matayil ijadi wal imdadi lazimatani laka ya, wa annaka fi dzatika adamun laulahuma. Jadi penjelasannya ketika anugerah diciptakan dan kemudian dicukupi merupakan sebuah sebuah ketetapan begitu ya. Lalu tanpa ya, kedua dan anugerah tadi kalian sama sekali tidak akan wujud ya, tidak akan ada gitu ya. Maka falfaqatu idzan dzatiyatun. Maka kebutuhan kalian ya, kebutuhanmu akan kehidupan kamu tadi adalah sesuatu yang sangat niscaya, sekaligus inherent tadi itu. Ini. Kemudian wa wurudul asbabi ya. Karena tadi inherent seolah-olah tidak terasa gitu ya. Dilanjutkan dengan kalimat wa wurudul asbabi mudzakkiratun laka bima khafiya alaika minha wa urudul asbabi, adapun adanya sebab-sebab ya yang melantarkan kepada kebutuhan hakiki ya, kebutuhan-kebutuhan kita tadi, kebutuhan keseharian, kebutuhan akan kehidupan ya. Contoh yang paling mudah ya, kita ini bernafas kan nggak pernah berhitung berapa kali dalam sehari kita bernafas, kita menarik nafas dan kita mengeluarkan nafas. Apa ada di antara kita yang pernah berhitung? Jangankan sehari gitu ya. 1 jam saja mungkin tidak ada di antara kita yang kemudian menghitung nafas kita. Berapa volume yang kita tarik oksigennya, kemudian berapa yang kita keluarkan CO2-nya. Misalnya kan itu bagian dari sesuatu yang sama sekali tidak pernah kita sadari. Tapi itu eksis, itu ada. Itulah anugerah Allah dalam kehidupan kita. Itu baru nafas. Belum tangan kita yang sehat, yang normal gitu ya, yang bisa melakukan apa saja tanpa ada kendala yang berarti. Belum kaki kita yang bisa dengan sangat lincah melangkah ke sana kemari. Belum telinga kita yang sehat bisa mendengarkan sesuatu. Belum mata kita juga yang sehat, yang bisa melihat apa saja di dalam kehidupan ini. Hidung misalnya, atau mulut kita yang bisa bicara apa saja gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu semuanya itu adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa yang ya kebanyakan dari kita tadi tidak menyadari. Sehingga di sini katakan wa wurudul asbabi mudzakkiratun laka bima khafiya alaika minha. Jadi adanya peristiwa-peristiwa atau sebab-sebab ya yang
mengitari kehidupan kita itu ya, kemudian menjadi salah satu piranti kita menjadi ingat. Salah satu yang mudah untuk bisa kita contohkan dalam kehidupan kita adalah tiba-tiba kita merasa ada sesuatu yang kurang beres. Hidung kita mampet misalnya. Tiba-tiba kita nggak bisa napas karena pilek misalnya. Nah, kita baru bisa merasakan betapa pentingnya tanpa pilek. Ya, betapa luar biasanya anugerah ketika kita nggak pilek. Pada saat kita lagi pilek, kan itu kan bisa membandingkan. Atau tiba-tiba telinga kita, mohon maaf, kemasukan serangga atau kemasukan kotoran, sehingga bendeng nggak bisa dengar misalnya sebelah. Nah, kita baru bisa merasakan betapa situasi telinga yang normal tadi itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Demikian pula ketika mata kita tiba-tiba belean, nyun sewu gitu ya, nggak lihatnya nggak jelas gitu. Itu kita baru bisa nyadar, baru bisa menyadari bahwa nikmat yang luar biasa itu adalah ketika mata kita dua-duanya normal. Tapi tanpa ada peristiwa-peristiwa tadi, tiba-tiba kuping atau telinga kemasukan kotoran, mata tiba-tiba belean misalnya, atau sakit gigi, nyun sewu juga itu kan, ngomong jadi nggak nyaman. Kita merasakan itu yang sangat luar biasa. Nikmat adalah ketika ada sebab yang terjadi, ada peristiwa yang terjadi. Ini yang dimaksud dengan wawurudul asbabi ya mudzakkiratun laka bima khafiya alaika anha. Jadi Allah memberikan piranti sebagai pengingat kita yang ini sebetulnya dalam sekali pesan dari Al-Hikam ini. Jadi ketika jenengan atau kita pilek ya jon Rasulullah ya. Karena itu sejatinya adalah cara Allah mengingatkan kita bahwa nikmat selain pilek ya, atau nikmat ketika tidak pilek itu luar biasa yang tidak kita sadari. Atau sebaliknya ketika tiba-tiba mata kita tadi belean itu ya, atau nyun sewu ada katarak misalnya. Kita jangan Rasulullah, tetap bersyukur. Karena apa? Dengan kita mendapatkan peristiwa itu, kita bisa membandingkan betapa nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita tatkala kita sedang tidak ada sakit mata, entah itu karena tadi belean atau katarak tadi itu misalnya. Jadi intinya wawurudul asbabi mudzakkiratun laka bima khafiya alaika anha ini adalah tadi kita diberi peristiwa, diberi sesuatu yang mampu mengingatkan dari ketidaksadaran kita atas anugerah-anugerah Allah yang sangat luar biasa. Sehingga kemudian yang terakhir wal faqatu dzatiyatu la tarfauha al awaridu. Kebutuhan yang inherent tadi itu la tarfauha al awaridu tidak akan mampu dihilangkan oleh faktor-faktor yang sifatnya eksternal. Apa yang dimaksud dengan tidak bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal? Karena ini kembali kepada zat ati qodrati dari Allah. Jadi sekali lagi pesan yang disampaikan adalah kita ini mesti ketika menjadi seorang salik mesti harus mampu memberikan tafsir ya, yang senantiasa positif apapun yang sedang kita hadapi, meskipun itu mungkin menyesakkan dada, nganyel ke orang Jawa bilang gitu ya, membuat kita baper misalnya. Tapi percayalah bahwa itu ada sesuatu yang positif karena akan memberikan pengingat agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Di hikmah ke 13 sudah lama sekali kita sudah diingatkan bahwa intinya adalah bagaimana mungkin hati itu akan bersinar kalau masih saja terkotori oleh hal-hal yang sifatnya duniawi misalnya. Kita bisa buka kembali di hikmah yang ke-13. Jadi bagaimana mungkin hati itu akan bersinar kalau masih terkotori oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Kita masih terbelenggu ya oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Bukan berarti kita tidak boleh menguasai duniawi begitu ya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta yang banyak. Sama sekali bukan itu maksudnya. Akan tetapi bagaimana cara kita mensikapi anugerah berupa duniawi itu dalam diri kita. Tidak boleh kemudian duniawi itu justru menjadi beban atau menjadi penghalang atau menjadi penyibuk gitu ya kehidupan kita untuk kemudian membuat kita lalai kepada Allah. Nah, oleh karena itu kembali kepada wal faqatu dzatiyatu la tarfa'u al awaridu. Ini maksudnya adalah kita dengan pemenuhan kebutuhan yang inherent tadi itu yang semuanya adalah berasal dari Allah, tidak boleh kemudian kita melupakan begitu ya
keadikodratian, kemahakuasaan dan kemahamemberian ya dari Allah kepada kita sebagai makhluknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena memang diksi yang dipakai oleh Al-Hikam kadang-kadang cukup mengerutkan kening kita gitu ya. Tapi sebetulnya ada message, ada pesan yang dari sampaikan bahwa semuanya harus dikembalikan kepada Allah sebagai zat yang adikodrati, di mana kita memang sebagai seorang salik gitu ya, senantiasa diminta untuk berpikir positif atau ya punya persepsi yang senantiasa positif akan semua peristiwa yang sedang kita alami, agar kemudian cara kita, upaya kita dan ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah berjalan sesuai dengan yang semestinya, sesuai dengan tuntunan dalam kajian sufistik. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.